Selamat pagi pemirsa, Jawa Ceria News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Arthur Faris Pratama, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai pembangunan gorong-gorong di Komplek Ciater Permai, lebih tepatnya di Jalan Ciater Permai Raya. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah kondisi yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Kualitas penduduk dapat dipengaruhi oleh lingkungan fisik, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Secara keseluruhan, kualitas hidup yang baik mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial. Sementara kualitas hidup yang buruk menciptakan berbagai masalah sosial dan kesehatan yang merugikan masyarakat. Sekarang saya akan terjun ke TKP untuk melihat lebih lanjut konstruksi gorong-gorong yang sedang dibuat, serta bertanya kepada beberapa warga untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Pemirsa, sekarang saya berada di TKP dan bisa Anda lihat konstruksi block storage yang sedang berlangsung di Ciater Permai. Konstruksi ini melibatkan beberapa alat berat untuk menggali tanah yang nantinya akan dibangun gorong-gorong. Di sampingnya terdapat jalan yang sudah selesai dibangun gorong-gorongnya yang membutuhkan waktu kisaran 4-5 bulan. Sekarang saya ingin bertanya kepada beberapa warga untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai konstruksi gorong-gorong ini. Pemirsa, saya sekarang bersama Bapak Faisal selaku pelaksana proyek Lost Storage ini. Perkenalkan Bapak Faisal, nama saya Arthur Pratama dari Sekolah Santral BSD ingin mewawancarai Bapak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proyek ini. Kalau boleh tahu Pak, apa motif awal atau latar belakang dari pembangunan Lost Storage? Motif awal dari pembangunan ini ada pengajuan proposal berbentuk proposal dari warga rumah Ciater Permai, karena dikala sering hujan besar itu kan selalu banjir ya, karena memang di daerah Ciater Permai itu aliran air dari warga-warga sekitar di area lingkungan kampung-kampung sekitar. Makanya dari pihak pemerintahan RW dan RT tempat dan masyarakat di sini mengajukan proposal untuk mengatasi banjir tersebut. Nah, alhamdulillah dalam tahap 1 di 2023 sudah terrealisasi, itu dengan panjang 385 meter dengan lebar galian itu 1,8 dan untuk saluran itu jadi 1,4 sudah full 1,4 terpenuhi. Nah, untuk tahap 2 kita penanganan ada di 585 meter yang terrealisasi. Untuk yang ke hulunya itu di area untuk saluran ukuran 1 meter kali 1 meter, tapi untuk sambungan lanjutan yang tahap 2 dan tahap 1 ditetapkan sama jadi 1,4 agak lebar, karena hulu ke hilir harus lebar dari hilirnya biar untuk pengaliran air juga dan penampungan air pengaliran untuk ke hilir ke area itu supaya memang berjalan dengan baik. Kapan pembangunan ini dimulai dan kapan pembangunan ini akan selesai? Untuk di kontrak itu kita pembangunan itu dari mulai bulan Juli. Bulan Juli kita sudah berkontrak untuk melaksanakan pekerjaan ini dan kita sosialisasi dengan masyarakat dulu apa nanti kendala apa aja. Terus itu kita pembuatan direksi kit ataupun bedeng untuk pekerja. Ketiga, kita langsung mengeksekusi pekerjaan dari mulai hulu. Karena kenapa kita mengerjakan dari mulai hulu? Karena akses yang memang kita sekarang laksanakan itu berbenturan dengan akses yang kurang ya. Jadi kita ambil dulu, baru kita beli. Nah, untuk pelaksanaan itu kontrak itu 222 hari dari mulai bulan Juli, selesai itu akhir Desember. Jadi kalau untuk kontrak dari sampai akhir tahun ini selesai, tapi alhamdulillah progres yang dilakukan sekarang ini sudah mencapai 85%. Jadi insya Allah untuk target dari pelaksana itu sekitar bulan November sudah clear, sudah finishing. Jadi alhamdulillah target kita juga mencapai sebelumnya turun musim hujan
kita pekerjaan progres ya. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan low storage ini? Kalau untuk bertanggung jawab tetap sih ada di dinas sumber daya air ya, sumber daya PU Tangsel, dan dari dinas PU memberikan kepanjangan tangan terhadap kontraktor. Itu dari PT Kuta Guna. Terus nanti ada konsultan pengawas di sini, yaitu saya sendiri. Konsultan pengawas saya dari PT Rinjani. Kebetulan saya juga selaku konsultan yang untuk supervisi di sini. Kalau untuk pelaksanaannya kebetulan tadi lagi keluar. Apa saja alat yang diperlukan atau barang konstruksi yang diperlukan dalam proyek pembangunan low storage ini? Satu, kita memulai dari penggalian ya, pasti dibutuhkan alat berat seperti ekskavator. Kedua, kita memerlukan cangkul. Ketiga, ya sumber SDM juga untuk pekerjanya. Keempatnya, untuk pembangunan mengancam itu besi 13 sama besi 16, termasuk beton sama. Apa tantangan terbesar Bapak dalam mengerjakan pembangunan low storage ini? Untuk tantangan terbesarnya kita harus lebih bisa memahami kondisi masyarakat setempat. Karena kenapa? Kita pasti dari biasanya kita mengerjakan tidak di lingkup warga, berarti kita harus mengutamakan K3 dan keselamatan untuk pekerja, terutama juga untuk warga perumahan Ciater Permai. Kalau cara Bapak untuk menangani tantangan ini gimana Pak? Untuk menangani tantangan ini kita terus berkomunikasi dengan pihak pemerintahan setempat ya, untuk Pak RW sama Pak RT, dan kita juga kolaborasi dengan pengurus setempat RT untuk bisa menindaklanjuti kenyamanan warga dan akses jalan untuk bisa dilalui kendaraan-kendaraan yang lewat kalian kita untuk pekerjaan di area tersebut. Dan untuk K3 kita siapkan setiap di dalam pekerjaan kita suka memberi pembatas atau dengan garis polis layer ataupun tanda-tanda rambu-rambu yang disediakan untuk pengguna akses warga mobil atau motor, supaya tahu arah kemana kita alihkan jalan sementara atau yang hal-hal yang lain. Terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap hasil akhir proyek ini dan manfaatnya bagi masyarakat? Harapan saya apa yang diajukan atau yang menjadi kendala di perumahan Ciater Permai ini kan selalu banjir, dan adanya longsoran ini insya Allah dan mudah-mudahan ini akan sukses untuk tidak ada lagi genangan air ataupun banjir di area perumahan Ciater. Baik Pak, sekian dari wawancara saya. Terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu Bapak yang berharga untuk wawancara saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu warga komplek dari Ciater Permai. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arthur Faiz Pratama dari Sekolah Santo Solo BSD. Ingin mewawancari Bapak untuk mengetahui informasi lebih lanjut kualitas hidup dari para warga di sini terkait dengan pembangunan low storage ini. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Saya Budi Utama. Baik Bapak Budi, bagaimana keadaan kompleks sebelum dibangunnya low storage? Jadi begini deh. Jadi dulu sebelum dibangunnya low storage tahap 1 itu biasanya kalau banjir itu terjadi kalau hujannya lebat, itu biasanya ada genangan air di jalanan yang menuju arah keluar kompleks Ciater Permai. Baik Pak. Apakah sering terjadi banjir di sekitar rumah Bapak sebelum dibangunnya proyek low storage ini? Kalau sering sih enggak. Biasanya itu terjadi kalau hujannya lebat aja sih.
Kalau hujan-hujan ringan tuh enggak. Apa perubahan yang Bapak rasakan setelah proyek Lost Storage tahap 1 ini selesai dibangun? Alhamdulillah setelah proyek Lost Storage yang tahap 1 itu jalanan yang menuju arah keluar teater Permai itu kan biasanya banjir itu. Nah itu udah nggak ada genangan air lagi, udah nggak banjir lagi. Nah setelah biasanya kan kalau setelah banjir itu ada ini efeknya banyak sampah yang di jalanan. Sekarang udah nggak ada, jadi udah kelihatan bersih. Adakah kendala atau masalah yang Bapak rasakan terkait dengan pembangunan Lost Storage ini? Kalau masalah nggak ada, ini cuman terdampak aja. Jadi jalan, ada beberapa jalanan yang ditutup karena ya pengalian arus. Karena kan lagi digali itu, jadi jalannya dialihkan, itu aja sih. Nggak ada, bukan masalah, cuma itu aja. Ya. Apakah proyek pembangunan Lost Storage ini dapat meningkatkan kualitas hidup dari para warga setelah sudah jadi? Ya harapan kita seperti itu, karena kan jadi kalau udah nggak terjadi banjir, aktivitas warga itu nggak terganggu. Jadi juga banjir juga nggak mengotori jalanan komplek teater Permai. Itu aja. Nah, terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya setelah semua proyek pembangunan Lost Storage ini sudah selesai? Harapannya di teater Permai udah nggak ada banjir lagi, nggak ada tumpukan sampah lagi setelah terjadi hujan lebat. Baik Pak, sekian dari wawancara saya. Terima kasih karena sudah ingin meluangkan waktu Bapak untuk diwawancarai saya. Oke, sama-sama Dek. Sukses ya. Ya. Baik pemirsa, setelah berbincang-bincang bersama dua warga di sini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan Lost Storage yang dibangun pada bulan Juli hingga kini sudah selesai tahap 1, dapat meningkatkan kualitas penduduk dari komplek ini. Dari sebelumnya sering terjadi genangan air atau bahkan banjir di awal pintu teater Permai saat hujan, setelah tahap 1 sudah selesai tidak ada banjir atau genangan air, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas penduduk dari komplek ini, serta menambah keindahan dari komplek ini. Baik pemirsa, sekian dari berita yang kami dapat sampaikan untuk hari ini. Saya Arthur Faiz Pratama, pembawa acara di Jawa Tria News pada siang hingga sore hari ini. Saya pamit undur diri. Dan sampai jumpa di waktu yang sama di esok hari. Selamat sore.